Kampung Rawakalong RT 4 RW 5 Cimandala Kabupaten Bogor. Terdapat sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang memproduksi olahan tahu Bandung. Tahu Bandung AKS berdiri sejak tahun 2021 dan memproduksi tahu Bandung yang banyak diminati masyarakat. Di balik terbentuknya sebuah pabrik tahu ini, ada sosok Bapak Sopian Saori sebagai pelaku dan pencipta usaha tahu Bandung AKS. Bapak Sopian Saori sebelum berkecimpung pada dunia pembuatan tahu ini, beliau adalah seorang pekerja sales marketing yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya demi menggeluti usaha pabrik tahu AKS. Dulu saya dari keluar sekolah tuh kerja di kelurahan di Garut selama 5 tahun. Setelah itu keluar memilih ke bangunan. Setelah di bangunan beberapa tahun, saya kerja di PT Kusuma selama 6 tahun. Dari mulai masuk kobet, teknisi, dan marketing gitu. Setelah itu keluar lagi. Setelah itu kerja serabutan dan kesana itu tahu. Walaupun sejarahnya kurang nyaman gitu. Itu saya ditekuni dan alhamdulillah sampai sekarang bisa bikin sendiri walaupun masih serba kontrak. Nama tahu saya AKS. Sebetulnya di tahun ini dulu diajak sama saudara Mamang gitu ya, istilahnya Mamang. Mulai masuk tuh bungkus, terus bungkus, setelah bungkus kerja. Setelah kerja 1 tahun kurang lebih mulai jualan. Setelah jualan kurang lebih 4 tahun gitu atau 3 tahun saya berusaha untuk bikin sendiri. Ya memang beda-beda gitu kan, karena di setiap pekerjaan itu harus dijiwai gitu, dan hasilnya pun beda. Kenapa saya pilih tahu Bandung ini, tahu Bandung tepatnya karena serba alami gitu. Dan saya rasakan memang enak dan nyaman buat diri. Bermodalkan beberapa bahan, yaitu salah satunya yang paling terpenting adalah kacang kedelai. Sukses membuat usaha tahu ini memproduksi hingga ribuan tahu setiap harinya. Ada beberapa orang yang dipekerjakan di sini dengan sistem kerja borongan. Menurut Bapak Sopian, pada awal memutuskan untuk membuka usaha ini merupakan suatu keputusan terbesar yang pernah ia ambil. Jatuh bangun usaha dirasakan, sempat 3 kali ingin menyerah pada usaha tahu ini dikarenakan merasa tidak seimbang antara modal usaha dan hasil dari pendapatan. Akan tetapi, Pak Sopian dengan tekad kuat meyakini diri sendiri agar tetap melanjutkan usaha pabrik tahu ini hingga sekarang. Ya, untuk secara lahiriah gitu ya, semacam marketing nggak ada kecuali pedagang itu sendiri. Saya berapa ya, dulu pernah jualan es bottom ya, yang dipikul gitu ya. Dulu pernah nggak nyampe setahun gitu. Itu mulai pagi pulang bisa kurang lebih lah jam 4. Itu juga nggak lama. Pernah juga dagang jualan cendol di terminal Garut. Alhamdulillah, jadi
Ketika saya bilang tadi mau mundur itu dalam kurun waktu dari 1 tahun ke 2 tahun. Jadi mental itu di 2 tahun pertama, baik mental maupun penghasilan. Setelah 2 tahun lewat, itu masuknya zona aman, dalam artian saya merasa nyaman, gak terlalu banyak pikiran, dan alhamdulillah bisa menyimpan walaupun sedikit. 4 tahun kurang lebih usaha ini berjalan. Suka duka sebagai pedagang pasti selalu dirasakan oleh Bapak Sopian Saori. Ia memulai usaha ini dari nol, berbekal pengetahuan dan pengalamannya tentang produksi tahu. Bapak Sopian berhasil mempertahankan usaha ini dan menjadikannya sebagai lapangan pekerjaan juga bagi orang sekitar. Dengan kesabaran dan kerja kerasnya selama ini, Bapak Sopian Saori berhasil membuktikan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Bapak Sopian berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa usaha kecil pun dapat berkembang menjadi besar apabila terdapat tekad, harapan, dan keyakinan, juga tak lupa diiringi doa di setiap prosesnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.